Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dimanapun berada. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menggunakan 365 yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini telah tiba dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Ada satu hal yang akan sangat luar biasa kita pelajari bersama. Mari kita membaca dalam 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, hari ini kita dapat belajar bersama-sama bahwa Paulus mengumpamakan perjalanan hidup itu seperti seorang yang melakukan pertandingan. Ya, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu sedang melihat bahwa di Paris ada Olimpiade dan ada pertandingan-pertandingan di mana orang-orang sangat ingin berlomba bersama-sama dan tentunya orang yang ada dalam pertandingan ingin mengalami kemenangan. Jadi hari ini mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam dunia ini juga dalam sebuah pertandingan dengan hal-hal yang kita alami dalam hidup kita. Dan Paulus memberikan satu semangat untuk kita bahkan dalam pertandingan iman kita menjadi orang-orang yang menang. Dan tentunya setiap kita ingin menjadi pemenang. Anak-anak Tuhan tentunya juga dapat memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Jadi hari ini mari kita merenungkan bersama the key of victory. Bagaimana kita memperoleh kunci-kunci kemenangan dalam hidup kita. Kita dapat menggunakan kata victory sebagai kunci-kunci yang kita dapat pakai supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkemenangan, mari kita pelajari bersama hal-hal yang kita bisa interpretasi, hal-hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, jadilah orang yang mempunyai vision atau punya satu pandangan, ya satu arah yang tepat dalam kita menjalani kehidupan. Kalau kita mau jadi orang-orang yang menang dalam hidup kita, mari kita mempunyai pandangan yang tentunya tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada Tuhan itu artinya kita selalu memandang kepada Dia, mengikuti teladannya. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata demikian, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Seorang pelari tentunya akan melihat ke depan karena dia ingin sampai ke finish. Ya, dia tahu dengan persis tujuannya kemana. Nah, hidup kita pun kalau ingin menang harus melihat dengan benar ke arah yang benar. Siapa yang menjadi tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah hidup dalam kekekalan. Karena itu kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, ikuti cara Yesus hidup. Ya, karena Dia yang sudah mati dan menebus kita dan Dia yang membawa kita kepada keselamatan. Ya, Yesus pernah jadi manusia, Yesus tahu rasanya menjadi manusia. Jadi kadang-kadang dalam pergumulan kita, kenapa kita mengikuti Yesus? Karena Yesus memberi teladan kita bagaimana berjalan dalam hidup ini, menghadapi perjuangan-perjuangan dalam hidup ini. Hari-hari ini kalau kita mungkin kehilangan arah dalam hidup, kita nggak tahu di mana tujuan hidup kita, arahkan kembali pandangan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita belajar kembali mengikuti, belajar apa ya yang Yesus lakukan waktu Dia hidup, sehingga langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah yang benar. Kedua, kunci kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mengalami kemenangan, miliki inisiatif. Ya, inisiatif itu artinya satu keinginan tanpa harus disuruh. Ya, jadi kalau mau jadi orang-orang yang berkemenangan, bukan hanya hidup dalam iman, tapi perbuatan kita pun mengikutinya. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang tanpa inisiatif, yang harus selalu disuruh baru kita mau bergerak. Tapi jadi anak-anak Tuhan yang punya inisiatif. Jadi kita punya kerajinan, punya kemauan untuk terus maju. Jadi jangan sebaliknya, ya malas, kemudian malu, ya atau kemudian mudi. Mudi itu artinya bergerak hanya kalau kita pas ingin aja, wah ya saya lagi nggak enak badan, saya lagi nggak mood, saya lagi nggak suka, lalu kita nggak kerjakan apa-apa. Orang-orang yang demikian tidak akan memperoleh kemenangan bahkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, kalau kita malas, minder, mudi, malu, ya bahkan manja untuk bergerak, kita akan justru sampai kepada satu kondisi di mana kita mogok dan tidak bisa lakukan apa-apa. Amsal 4:13 ayat 4 berkata begini, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedang hati orang rajin diberi kelimpahan.
Orang yang pemalas punya banyak keinginan, punya banyak ide dalam hatinya, tetapi sia-sia. Kenapa? Tidak pernah dilakukan. Kalau kita mau jadi orang-orang menang, jangan malas. Jadilah orang yang penuh dengan inisiatif. Ketiga, kalau kita mau menang, mari kita belajar kunci yang ketiga adalah controlling. Artinya sesuatu yang punya penguasaan diri yang baik. Kalau mau jadi anak-anak Tuhan yang menang, miliki penguasaan yang baik, penguasaan diri yang baik. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang yang bertanding ya pasti akan menguasai dirinya. Kalau dia baru lari separuh lapangan lalu dia merasa capek, saya berhenti aja, tidak menguasai dirinya dengan baik, dia akan mengalami kekalahan. Atau mungkin ya dalam latihan-latihan ya dia harus penuh dengan kesabaran menguasai dirinya untuk tetap rajin. Jadi mari kita belajar pengendalian diri itu adalah sesuatu yang penting. Karena Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh. Ya, ketika kita tidak dapat mengendalikan diri, banyak hal-hal yang bisa hancur dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar mengendalikan diri dalam segala hal yang tadi firman Allah katakan. Ada beberapa catatan yang saya kutip yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan. Kalau kita sedang sendirian, kontrol pikiran kita. Kenapa? Karena saat kita sendirian, pikiran kita itu bisa kemana-mana. Bahkan kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Kontrol pikiran kita supaya tetap terjaga dalam kehendak Tuhan. Kalau kita sedang ada bersama dengan teman, ada catatan yang baik, kontrol mulut kita. Kenapa? Kadang-kadang perkataan kita kalau kita tidak kuasai dengan baik bisa menjadi perkataan yang tidak membangun, menyakitkan atau bahkan merugikan diri kita sendiri. Sedang di depan banyak orang, kita perlu kontrol perilaku kita. Karena kadang-kadang ya bukan berarti tidak ada orang kita tidak menguasai perilaku kita. Tentunya di depan orang banyak atau tidak orang banyak kita harus mengontrol perilaku kita. Tetapi menjadi sesuatu yang penting untuk kita kemudian menguasai diri kita dengan baik. Saat mungkin kita sedang marah, kita perlu mengontrol, menguasai temperamen kita. Karena bisa saja kita kemudian meledak atau mengungkapkan kemarahan kita yang justru bisa menghancurkan kita. Penguasaan diri sangat perlu. Bahkan mungkin kita dalam pergumulan-pergumulan, kita perlu mengontrol emosi kita. Saat mungkin kita dalam kesedihan, dalam kesusahan, ya kita belajar untuk tidak berlarut-larut di dalam kesusahan atau kesedihan, ketakutan atau kekhawatiran. Itu perlu penguasaan diri. Saat mungkin kita menghadapi orang-orang yang menghasut ya atau melakukan hal-hal yang tidak baik, kita perlu mengontrol reaksi kita. Ya sehingga kita dapat bereaksi dengan benar, ya bereaksi tidak kemudian melawan ya melakukan hal-hal yang justru merugikan kita. Bahkan ketika kita sudah berhasil pun kita perlu menguasai, mengontrol ego kita sehingga kita tidak berkata atau menyombongkan diri yang justru bisa menjadi kejatuhan bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar kunci kemenangan, controlling. Berikutnya, kunci kemenangan adalah truth atau kebenaran. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Kunci kemenangan yang terutama dalam hidup kita itu kebenaran. Dan tidak pernah ada kebenaran yang selain ada di dalam firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita belajar firman Tuhan? Kenapa kita baca firman Tuhan? Kenapa kita cari nasihat-nasihat firman Tuhan? Karena firman Tuhanlah adalah kebenaran. Karena itu waktu kita memerlukan hikmat Tuhan, berdoa, minta hikmat Tuhan, cari firman Tuhan, baca ayat-ayat firman Tuhan, dan lakukanlah itu. Sehingga itu akan menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kunci berikutnya adalah obey. Apa yang kita tahu tidak akan berarti kalau kita tidak melakukannya. Kita punya banyak pengertian tentang ayat firman Tuhan, hafal banyak ayat firman Tuhan, bahkan seluruh firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, firman Tuhan berkata bahwa imanmu itu akan mati. Jadi tahu tanpa melakukan itu kosong. Mari kita taat pada firman Allah untuk melakukannya. Taat kepada pemimpin-pemimpin, otoritas yang Tuhan kasih kepada kita. Anda di kantor, anak-anak di rumah, ya anak-anak kepada guru di sekolah, ya suami kepada istri. Mari kita belajar taat satu dengan yang lain. Ketaatan itu
akan membawa kita kepada kemenangan. Ya, anak-anak taatlah kepada orang tua, kita warga negara taatlah kepada pemerintah. Itu akan juga menjadi kemenangan dalam hidup kita. Kunci berikutnya adalah ready. Ready dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 dituliskan demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seorang olahragawan tentu punya persiapan. Jasmaninya dia siapkan dengan baik, makanannya dengan baik, dan banyak hal yang lain. Dalam hidup kita pun kita harus punya persiapan-persiapan, baik secara jasmani, hal-hal yang kita kerjakan setiap hari, atau persiapan-persiapan secara rohani, di mana kita mendoakan hidup kita, mendoakan kegiatan kita. Jadi jangan lupa bawa hidup kita setiap hari dalam persiapan-persiapan yang baik. Waktu Bapak Ibu mau kerja, siapkan apa yang kita kerjakan dengan persiapan rohani kita juga. Amsal 22 ayat 9 berkata begini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang menyiapkan pekerjaannya dengan baik, dia akan mencapai kemenangan, dia akan mengalami keberhasilan. Mau menang bersama dengan Tuhan, mari persiapkan apapun yang kita kerjakan. Jadi orang yang disiplin, yang teratur. Kalau ada jadwal-jadwal yang harus kita buat, mari kita membuatnya, saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita dapat memperoleh kemenangan. Yang terakhir, kalau kita mau menang, miliki kunci yearning atau keinginan untuk terus menang. Jadi kalau kita mungkin mengalami kegagalan, mengalami kesulitan, jangan menyerah, bangkit kembali, lalu terus lakukan. Ya terus berusaha kembali, terus berjalan kembali. 1 Korintus 9 ayat 25 bagian akhir berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Seorang yang berlari, seorang yang bertanding tentunya berusaha sedemikian rupa karena dia ingin menang, karena ingin hadiah. Dalam dunia ini orang mau berusaha untuk dapat hadiah, apalagi kita. Firman Allah berkata, kita ingin hadiah, bukan hadiah yang fana, yang akan habis. Tapi hadiah kita adalah mahkota yang abadi. Itu sebabnya dalam pertandingan hidup kita hari-hari ini, apapun yang kita alami, mungkin kita harus berjuang dengan keras, mungkin kita sedang berjuang dengan diri kita sendiri. Jangan menyerah, jangan putus asa, teruslah bangkit supaya kita kemudian bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kunci-kunci kemenangan ini dapat menjadi satu kunci yang kita lakukan terus supaya kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau ingin menceritakan, membagikan kesaksian Bapak Ibu, mari hubungi chat WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau terus membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau terus merindukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Hari ini kami berdoa, berkatilah setiap kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dalam pertandingan kehidupan kami, perjalanan iman kami, pertandingan iman kami. Biar kami terus melakukannya dengan kunci-kunci kemenangan di dalam Tuhan, supaya kami menjadi umat-umat yang menang, bahkan lebih dari pemenang bersama dengan Engkau. Setiap hal yang kami pelajari hari ini, Tuhan tolong kami mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya negeri seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang diberkati oleh Tuhan dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.